Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, balik lagi di dunia Dian. Nah, ini kita akan ngomongin soal keris lagi ya, tapi bukan tentang kerisnya itu. Tapi ini lagi rame nih di dunia keris gara-gara ada film horor baru yang dinilai melecehkan keris atau apa ya, menempatkan keris tidak sebagaimana mestinya, menghina keris segala macam lah gitu. Nah, film ini itu bagi yang belum tahu itu, ini ada film yang dibintangi oleh Nirina Zubir yang judulnya itu Pesugihan Bersekutu dengan Iblis gitu. Lalu di judul di posternya itu huruf I-nya itu adalah keris gitu. Nah, ini kemudian memancing tayangnya 23 Februari ya, udah kemarin tuh. Jadi film ini kemudian memancing banyak reaksi kalangan pekeris dianggap menghina keris, yang inilah sebenarnya penyesatan keris segala macam. Memang sih ya, selama ini orang banyak salah tangkap atau salah sangka, salah kaprah dengan keris itu salah satunya memang dipicu oleh film-film semacam ini, oleh sinetron selama ini bahwa keris itu atribut dukun buat nyantet orang, buat sugihan, buat bersekutu dengan iblis segala macam. Maka kemudian orang menjadi takut untuk mempunyai keris gitu. Kalau orang punya keris terus pasti ditanya, ada isinya nggak? Wah, pernah diganggu nggak? Hati-hati loh nanti itu bikin kamu sakit segala macam gitu. Lalu itu syirik segala macam. Akhirnya orang-orang yang punya keris, kerisnya dibuang, kerisnya dimusnahkan segala macam karena dianggap syirik, bersekutu dengan setan dan lain sebagainya gitu. Nah, padahal seharusnya tidak seperti itu. Keris itu bukan itu, dia ada benda budaya, warisan budaya yang adiluhung, punya filosofi yang tinggi, karya seni yang luar biasa dan akhirnya diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia gitu. Nah, kemudian kembali ke tadi itu, saya setuju kalau film seperti ini, sinetron dan lain-lain sebagainya itu membuat orang menjadi salah pemahamannya tentang keris gitu. Tetapi juga ada pendapat juga senior perkisan juga mengatakan ini sebenarnya tidak semata-mata salah masyarakat awam gitu. Karena masyarakat awam itu kan tidak tahu soal keris itu sendiri gitu. Ini sutradaranya yang membuat film ini mungkin juga memahami kerisnya itu seperti itu karena ya selama ini yang diterima masyarakat tentang keris itu seperti itu gitu. Kalau kita mau jujur sebenarnya tidak hanya masyarakat awam, bahkan orang-orang yang suka keris pun banyak yang pemikirannya kadang-kadang masih begitu gitu. Mau punya keris untuk biar ada penunggunya, biar jadi sakti, biar nggak usah kerja jadi kaya gitu. Itu juga narasi-narasi yang coba dipertahankan juga itu, baik untuk biar kerisnya laku mahal atau biar kerisnya dianggap sakti sempat laku dan lain sebagainya. Contoh pamor udan mas itu kan sebenarnya filosofinya adalah memang buat orang agar agar bekerja dan mendapat rezeki, harapan untuk mendapat rezeki lebih banyak gitu. Tapi kan kemudian bagi yang punya pemahaman mistik atau apa gitu, kalau punya pamor ini kita akan jadi kaya raya gitu. Lalu nggak mau bekerja ya nggak akan kaya gitu loh. Tapi kalau kita pandang itu sebagai filosofi, sebagai doa, sebagai harapan yang dibendakan gitu, itu kan akhirnya kita kayak semacam sesuatu untuk membuat kita itu termotivasi untuk bisa mendapatkan rezeki akhirnya dengan bekerja dengan apa. Jadi kayak semacam keris ini lambang motivasi saya atau lambang cita-cita gitu loh. Bukan tuh wah kalau dapat keris itu langsung kaya ya nggak akan dijual sama penjualnya. Kalau dengan memegang keris itu langsung jadi kaya raya ya nggak akan secara logika sederhana saja itu ya nggak akan dijual, akan dipakai sendiri sama yang punya gitu, sama bakulnya gitu. Nah, banyak juga sebenarnya hal-hal salah kaprah bahkan masih di dunia perkerisan gitu. Contoh, keris disebut pamor buntel mayit. Buntel mayit itu bungkus mayat. Wah, ini pamor yang ngeri. Ini keris ini bisa buat wah, wah yang serem-serem, akhirnya orang serem, orang takut, akhirnya keris-keris itu nggak segala macam. Bahkan ini dilestarikan di ensiklopedia keris itu, jasa itu buntel mayat, artinya pembungkus mayat. Padahal itu salah kaprah, yang benar itu adalah buntel mayat. Saya pernah tulis itu di Facebook ya, di forum-forum keris. Mayat itu artinya miring gitu, jadi dia membungkus secara miring gitu. Atau pamornya bisa disebut sebagai pamor gubet atau pamor kalau di Bali itu tambangan Badung gitu. Itu salah itu. Terus ada lagi yang namanya keris jaran goyang. Sebenarnya yang benar itu jaran goyang. Goyang itu disiram atau dimandikan. Goyang itu jaran goyang itu ajian yang dipercaya untuk pengasihan atau pelet orang. Lalu keris
itu karena disebut jaran goyang, orang kemudian dijual ke orang misal, atau didoktrinkan ini keris yang bisa untuk melet. Jadi kalau pengen di itu, nah ini pemahaman seperti itu ada di dunia perkerisan sendiri gitu loh. Boro-boro orang yang awam, orang yang suka keris pun masih banyak pemahaman yang salah, literasinya kurang. Memang tantangan literasi ya, salah satu untuk melawan hal-hal yang salah soal keris itu memang dengan literasi. Tapi mohon maaf, buku tentang keris itu mahal banget gitu. Harganya 500.000 sampai jutaan. Dibanding dengan misal orang mau beli buku tentang budaya lain lebih murah gitu kan. Akhirnya orang males gitu. Mau belajar keris yang benar dengan membaca eh, mahal. Lalu kalau ada orang yang mau membaca dan mau belajar lalu mau berpendapat, kalau nggak sesuai dengan kelompok tertentu diserang gitu kan. Nah, kan repot gitu loh. Jangankan dikritik, mengkritik atau mengkoreksi gitu. Saya aja nulis tidak pernah menyerang siapapun, itu dimusuhi gitu loh. Kan aneh gitu. Aneh sekali gitu loh. Ini ada apa gitu. Saya menulis itu untuk meluruskan yang keliru, memberikan pemahaman dari kebetulan saya mungkin diberi rezeki untuk bisa beri buku-buku keris gitu loh. Saya baca, saya bantu yang tidak membaca untuk ikut mengerti gitu aja, musuhi gitu. Nah, itu di dunia keris bagaimana kita mau menjelaskan ke masyarakat awam yang kenal keris saja tidak gitu. Jadi memang perjalanan untuk membuat orang mengenal keris itu memang masih panjang gitu loh. Di dunia keris sendiri masih banyak PR, apalagi ke masyarakat awam gitu. Nah, foto tadi, poster tadi, film tadi yang memang kalau lihat trailernya keris itu dijadiin sarana untuk pesugihan tadi ya, yang keluar setannya segala macam. Itu adalah gambaran umum masyarakat tentang keris ini seperti itu mayoritas gitu. Kita harus terima itu bahwa itulah begitu gitu. Nah, tugas kita para pekeris, apalagi organisasi keris, tokoh-tokoh keris, pakar-pakar keris ya untuk mengedukasi masyarakat gitu loh. Dengan cara apa ya? Saya bukan tokoh keris, saya nggak ahli keris, cuman saya punya kepedulian juga. Misal saya bikin channel YouTube saya ada tentang mengulas keris gitu. Itu tujuannya itu, gitu. Nggak ada tujuan saya pengen jadi tokoh, saya pengen dianggap pinter segala macam, nggak ada. Saya cuma pengen ikut meluruskan yang salah sama ini di masyarakat gitu. Karena itu sebenarnya nggak menimpa dunia keris, menimpa saya sendiri. Misal lagi punya keris itu pasti keluarganya nggak ngerti keris tuh, wah itu si Dian kenapa sih sekarang kok kayak mau sirik apa gitu. Nah paling nggak kita menyadarkan dulu ke lingkungan keluarga kita, lalu ke penonton channel kita misal, atau penonton, bukan kita malah kemudian membuat keris itu semakin enggak gitu loh. Itu yang soal itu tadi ya, soal yang keris itu identik dengan setan, identik dengan yang lain-lain misal ya, kita jangan juga kemudian menerus-neruskan pembelondroan, keris baru diaku sebagai keris lama untuk kepentingan bisnis, kepentingan sesat, itu juga menurut saya sama jeleknya dengan keris yang dianggap sebagai kayak tadi tuh sebagai sarana setan segala macam itu gitu. Itu juga perlu kita hilangkan dari dunia keris. Jadi jangan hanya kita marah pada orang luar nggak ngerti keris lalu kemudian salah. Sementara kita udah ngerti keris, sebenarnya tahu itu keris baru, tapi kemudian diaku sama untuk kepentingan sesaat, itu juga lebih hina saya kira. Nah itu juga praktek-praktek begitu juga perlu kita ini, atau membuat sertifikat. Nah harusnya sertifikat itu untuk menjelaskan sesuatu, akhirnya untuk justru tidak membuat sesuatu itu menjadi nggak jelas dan menaikkan harga gitu. Akhirnya tidak sesuai. Nah itu kan sudah rahasia umum yang semua pekeris tahu gitu. Dan hal-hal seperti ini tuh membuat banyak orang yang awalnya pengen tahu keris, pengen kemudian di dunia keris, akhirnya malah nggak jadi gitu. Saya masih ingat ada seorang kawan itu secara finansial luar biasa. Dia itu kalau terjun di dunia keris itu lumayan bisa membantu para pengrajin, bakul segala macam, dia beli, dia bikin segala macam. Tapi kena pembelondroan, akhirnya dia kapok karena apa? Keblondrok bukannya dibantuin, tapi malah dihajar rame-rame, malah disyukurin gitu. Nah ini yang saya kira di berbagai hobi yang lain saya ngelihat nggak ada seperti ini gitu. Itu adanya juga di keris gitu. Jadi memang masyarakat berkeris, sebelum kita menyalahkan orang di luar keris, banyak sekali PR-PR di dalam masyarakat berkeris ini yang perlu kita perbaiki gitu loh. Kita introspeksi dulu, kita benerin dulu ya yang di dalam gitu. Sembari memang kita benerin dulu yang di luar juga, yang nggak bener, hal-hal yang nggak bener, pemahaman yang keliru, kita edukasi. Kalau yang edukasi yang tua-tua susah gitu, kita mulai dengan anak-anak. Misal kita kenalkan Tosan Aji itu di sekolah, kita kenalkan di mahasiswa, di anak muda segala macam gitu. Jauhi hal-hal negatif yang tadi, pembelontroan, penipuan, pengeropyokan, menyerang orang yang mencoba berpendapat segala macam. Yang ini saya kira akan menjauhkan
orang yang mulai tertarik dengan keris mental lagi gitu. Kita bikin acara, bikin sesuatu yang menarik, akhirnya orang pengen ngerti soal keris, masuk ke grup keris, masuk ke komunitas keris, isinya berantem semua, isinya hajar-hajaran, sindir-sindiran, gropeok-gropekan segala macam. Ya orangnya keluar lagi gitu. Nanti akhirnya tinggal 4L, lo lagi gitu, lu aja lagi gitu. Ini kan nanti akhirnya tidak lestari gitu, nggak ada estafet, nggak ada ini. Kan nggak semua orang yang mentalnya kuat lalu bertahan gitu kan. Ada juga yang karena lihat kok kayak gini di dunia keris nggak jadi gitu. Nah, ini kan saya merugikan gitu. Nah, kalau tetap dibiarkan, lalu ya pemahaman keris ya begitu-begitu aja. Pemahaman orang tentang keris ya salah begitu aja. Ya, mungkin kalau tugasnya ya tadi itu kan sebenarnya tugas dari UNESCO juga ya, ketika diakui sebagai warisan itu ya harus ada pelestarian, harus ada orang mengedukasi, melestarikan, mengembangkan dan segala macam gitu. Jadi menurut saya ya poster kayak tadi itu ya itulah gambaran masyarakat kita tentang keris tuh kayak gitu tuh. Berarti selama ini yang dilakukan tentang edukasi keris segala macam ya belum belum dikatakan berhasil ya. Buktinya masih ada yang seperti itu dan itu banyak kok. Coba tanya masyarakat yang nggak kenal keris seperti sama sekali pasti ya kurang lebih kayak kayak gitu gitu. Nah, ini saya kira poster tadi itu ya mungkin baik kalau kita ingatkan kepada yang punya poster tadi bahwa porsinya salah loh Mas. Itu keris itu nggak seperti itu gitu. Ini budaya loh. Ini suatu yang agung yang diakui dunia juga nggak hanya diakui oleh kita tapi juga kita juga harus ini juga selain mengasih tahu itu juga mengedukasi masyarakat tentang keris itu seperti apa. Nah, tentu saja di era sekarang ya caranya harus dengan cara-cara anak sekarang. Nah, salah satunya dengan misal kayak saya dengan YouTube ini, dengan media sosial. Di Facebook, saya kira kan keris ini selama ini ramenya cuma di Facebook ya. Ya cobalah tarik juga ke ranah media sosial yang lain, TikTok mungkin anak muda sekarang. Ada beberapa teman-teman yang sudah mulai ada. Lalu tariklah juga ke referensi tulisan yang lebih lebih apa ya, lebih ilmiah, lebih serius tulisannya, referensinya cukup. Jadi anak orang-orang intelektual akhirnya juga tertarik gitu. Saya kira tulisan yang komprehensif juga masih belum banyak gitu kan. Jadi kalau di googling juga muncul gitu. Jadi itulah gunanya kenapa saya kadang-kadang belakang ini sering menulis gitu tentang keris gitu. Ya memberanikan diri aja, bukan ahli tapi nulis saya kutip aja sana sini. Biar kalau orang googling tentang sesuatu tuh muncul gitu. Kayak contoh dulu kalau googling tentang buntel mayat yang munculnya yang salah gitu. Kalau sekarang minimal kalau di Facebook udah muncul juga tulisan saya. Jadi kita ketemu pemahaman lain minimal untuk men-challenge tadi itu. Ya termasuk ini semoga nanti misal video ini ditonton oleh orang bukan pekeris yang awalnya berpandangan seperti di poster-poster tadi, di sinetron-sinetron dan lain sebagainya, dia akan tahu juga bahwa keris itu nggak seperti itu gitu. Kan dia akan juga nonton video-video saya yang lain tentang keris. Saya juga banyak mewawancarain teman tokoh-tokoh keris juga. Dan teman-teman selama ini yang bikin YouTube, bikin media sosial yang lain tentang keris, terus belajar, sambil terus share gitu. Jangan takut dengan cibiran, jangan takut dengan serangan, jangan patah arang. Ya biasa memang dicibir oleh orang yang merasa tersaingi, merasa takut segala macam yang nggak jelas gitu. Yang penting tujuannya lurus bahwa ingin membantu meluruskan keris itu apa? Keris itu budaya yang dihukum segala macam, bukan alat dukun, alat untuk nyantet tadi itu bersekutu dengan iblis dan lain sebagainya gitu. Nah, saya kira itu sih pendapat saya sebagai bukan tokoh keris, bukan orang keris lama ya, cuman orang yang suka keris gitu tentang poster tadi yang rame gitu. Ya semoga urun pendapat saya ini bermanfaat mungkin ya. Silahkan kalau punya pendapat lain, silahkan ditulis di kolom komentar ya, atau membalas kalau video ini saya posting di sosial media yang lainnya. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.